mahasiswi STKIP Nurul Huda Sukaraja, Prodi PGMI semester 4 akan memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai wabah virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Apa sih virus corona itu? Ya, jadi penyakit virus corona atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus jenis baru yang belum teridentifikasi pada manusia. Faktor resiko infeksi virus corona. Siapapun dapat terinfeksi virus corona. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terserang virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Virus corona disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus yang lain pada umumnya, seperti percikan air liur berupa batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, mulut, serta memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Yang terakhir, tinja atau feses, namun ini jarang terjadi. Untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona atau COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Bisa menimbulkan beberapa gejala dan pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan beberapa virus infeksi yang terjadi. Ada beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan seperti hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia atau disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas, dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tersebut. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Pengobatan infeksi virus corona. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya seperti minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, batuk, dan juga batuk. Namun, jangan memberikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan memberikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Perbanyak istirahat, perbanyak asupan cairan tubuh. Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi COVID-19, penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap oleh pasien tersebut. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang telah dituju oleh dinas kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan,
dokter akan melakukan beberapa hal seperti isolasi, serial foto toraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilator mekanik bila gagal napas. Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Upaya pencegahan infeksi virus corona atau COVID-19 ada 8. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat cuci tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang keempat, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 48. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Yang keenam, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cucilah tangan hingga bersih. Yang ketujuh, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Dan yang terakhir, kenakan masker dan segeralah berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Selain itu, kamu juga bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan cara mengkonsumsi vitamin dan suplemen sebagai bentuk pencegahan dari virus ini. Jika gejala infeksi virus corona atau COVID-19 tak kunjung membaik dalam hitungan hari atau gejalanya semakin berkembang, maka tanyalah pada dokter supaya mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Kenapa harus tanya dokter dulu? Karena dokter bisa memberikan diagnosa awal. Kemudian bila memang diperlukan, dokter akan memberikan surat rujukan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Di sini saya akan memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai tentang virus corona ini. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini virus corona sudah menjalar ke negara kita. Bahkan sampai saat ini sudah 7.000 orang lebih positif mengidap coronavirus. Lantas, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Lantas, bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Yaitu dengan cara social distancing. Hindari kerumunan dan jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Ayo, bantu pemerintah untuk memutus rantai penularan virus corona dengan cara di rumah aja, stay at home. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya karena subscribe itu gratis loh. And see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.